selanjutnya kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran surat At-Taubah, yaitu ayat 87 insyaallah sampai 93. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Nah, jadi di sini ayat ke-87 terkait perintah ya untuk berjihad, yaitu perang Tabuk ya, sebagaimana yang sebelumnya. Jadi masih melanjutkan ya sikap orang-orang menghadapi perintah dari Allah, yakni berjihad ya. Perang Tabuk yaitu perang melawan pasukan Romawi ya. Nah, jadi di sini golongan yang pertama di sini yang Allah ceritakan adalah orang-orang yang mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau pergi berperang ya, dan bahkan mereka itu merasa tenang-tenang saja ya bersama orang-orang yang tidak pergi. Nah, orang-orang yang tidak pergi ini yang dalam syariat diperbolehkan seperti wanita ya, kemudian anak-anak, orang yang lemah ya, yang bisa jadi orang yang cacat misalnya ya. Nah, maka orang yang sakit dan juga orang-orang yang sudah tua itu di dalam Islam ya mendapat uzur syar'i ya untuk tidak berperang. Artinya mereka diperbolehkan. Tetapi bagi orang-orang yang masih kuat ya, kemudian mempunyai perbekalan, mempunyai harta untuk dibawa berperang dan juga ditinggalkan untuk keluarga, maka hukumnya wajib ya untuk berperang. Dan ketika mereka menolak ya perintah berperang dan tidak mau pergi, maka di sini Allah nyatakan hati mereka telah tertutup. Nah, jadi ini terkait perintah apapun ya. Jadi aplikasi dari ayat ini, ketika ada perintah wajib ya, khususnya apapun itu ya, maka kita wajib melaksanakannya semampu kita, semaksimal mungkin ya, seperti misalnya perintah sholat. Maka bagi yang bisa berdiri ya kita laksanakan secara sempurna ya berdiri. Tapi bagi orang yang sakit boleh duduk, boleh berbaring, tetapi di sini tidak boleh meninggalkan. Nah, maka ketika mereka meninggalkan suatu perintah ya, terkhusus yang bersifat wajib, dalam hal ini contohnya jihad, maka Allah akan menutup hati mereka ya dari hidayah ya, dari rasa bahagia. Nah, bahkan di sini orang yang menolak perintah Allah seperti ini ya, Allah tidak akan berikan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat. Maka di dunia hatinya akan senantiasa gelisah ya, kemudian tidak akan mendapatkan ketenangan ya, selalu dalam kegelisahan ya. Nah, kebahagiaan hakiki itu tidak akan mereka temukan ya. Maka bagi orang-orang yang beriman ya, yang mengerjakan perintah Allah, maka sebaliknya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman ya, baik di dunia dan juga terkhusus nanti di akhirat. Nah, inilah bagi kita ya merupakan ayat yang sangat penting untuk menerima semua perintah Allah ya, ketika itu wajib, maka kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan dengan semaksimal mungkin semampu kita. Nah, tidak lantas kita menolak ya perintah, apalagi di sini ya mereka nantinya sikap-sikap mereka ya, orang-orang ini dikategorikan nanti munafik ya ketika mereka menolak ya perintah Allah dan Rasul. Jadi dari ayat ini ya menurut para ulama, ketika Allah sudah memerintahkan ya, Allah maupun Rasulnya memerintahkan, bagi orang yang beriman itu tiada kata lain yaitu sami'na wa ata'na. Karena Allah itu hanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir ya Allah tidak peduli ya, tidak ada perintah tersebut ya. Nah, maka ketika kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, beriman kepada Allah, kepada Rasul ya,
kepada rukun iman yang 6 itu ya, beriman menyatakan Islam, maka tidak ada lagi alasan ya untuk tidak melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang wajib maka harus ditunaikan dengan semaksimal mungkin ya, begitu juga yang sunnah-sunnah. Kita akan berupaya semaksimal mungkin bisa menegakkan yang sunnah. Karena ya semua manusia itu kelak ya di yaumil akhir itu akan menyesal. Nah, orang yang bermaksiat ya tentu orang yang kafir itu sudah sangat jelas ya penyesalannya karena mereka penghuni neraka yang kekal abadi. Sedangkan orang-orang yang mengaku beriman tapi dia bermaksiat itu juga sangat menyesal ya karena azab Allah itu sangat pedih. Nah, orang yang beriman saja yang beramal soleh ya, yang amal solehnya belum maksimal, itu juga menyesal ya. Nah, apalagi orang-orang tadi yang tidak mau beramal soleh, penyesalannya akan lebih berat lagi. Nah, karena itu, maka kita syukuri ya benar-benar nikmat sehat, nikmat umur yang masih Allah berikan ini ya, dengan bersungguh-sungguh memaksimalkan dalam setiap perintah-perintah Allah. Terkhusus yang wajib, apalagi yang wajib ya, maka kita tidak ada kata tadi untuk menolak. Dalam hal ini jihad ya, pada saat itu diwajibkan ya kepada seluruh laki-laki yang memiliki tadi kemampuan baik fisik maupun juga materi ya. Jadi karena perang Tabuk ini ya sangat jauh ya, bisa digambarkan itu 600 kilometer lebih ya menuju eh, Romawi dari Madinah itu ya. Perjalanan yang sangat jauh, sekitar 1 bulan ya perjalanan ya, berangkat. Nah, pulangnya juga itu pun dengan kendaraan ya, unta ataupun kuda. Sehingga tidak mungkin ya mereka kalau tidak ada kendaraan karena sangat jauh. Nah, karena keterbatasan ya, saat itu satu unta bahkan dikendarai ada yang 2, 3 orang, bahkan ada yang 8 orang bergantian naik unta ya, yang capek jalan, gantian lagi seperti itu ya, saking mereka itu menyambut ya perintah Allah. Nah, orang-orang yang beriman tuh justru semangat ya. Nanti kita akan melihat ya di ayat berikutnya bagaimana sikap kaum yang lainnya. Nah, jadi ini ada 3 kategori nanti. Yang pertama ini orang-orang yang tidak mau berperang. Nah, saat itu ya ada sekitar 30.000 pasukan ya umat Islam yang berangkat ya ke Tabuk, yaitu perbatasan ya antara Madinah ya dan Romawi. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini adalah golongan yang kedua ya, yaitu tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah golongan yang diridai Allah. Golongan yang kedua, yakni mereka ini menyambut dengan semangat ya, dengan penuh kesungguhan. Bahkan mereka menyiapkan ya baik harta mereka dan jiwa mereka persembahkan ya untuk Allah. Nah, maka mereka inilah orang-orang yang dijanjikan Allah kebaikan, keberuntungan fit dunia wal akhirah. Nah, di dunia mereka akan mendapatkan, kalaupun perang itu nanti menang ya, tentu akan mendapatkan banyak ya keberuntungan berupa harta rampasan ya, berupa keridaan Allah tentunya ya. Dan kalaupun kalah mereka harus mengorbankan nyawa, maka justru itu yang mereka rindukan, yaitu mati syahid ya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, pada saat ini kita juga sudah melihat ya bagaimana saudara kita di Palestina ya sedang diperangi ya oleh Yahudi ya, Zionis. Maka umat Islam seluruh dunia itu wajib hukumnya ya, wajib kifayah. Artinya kalau Palestina itu belum merdeka ya dari penjajahan, maka kita semua terkena beban ya untuk kewajiban berjihad. Nah, mengenai perkara jihad ini nanti, maka yang paling dekat ya, wilayah paling dekat itu kewajibannya akan lebih besar ya daripada misalnya kita di Indonesia.
Nah, karena itu kita tidak boleh berhenti ya untuk membantu perjuangan Palestina ya, karena ini hukumnya wajib. Selama mereka belum mendapatkan kemerdekaan, kemenangan, maka seluruh umat Islam itu akan berdosa ya, kecuali yang sudah bersungguh-sungguh untuk membantu perjuangan mereka. Nah, tentunya sesuai kemampuan kita, artinya kita sudahkah maksimal ya membantu mereka, ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang justru tidak peduli, apalagi misalnya menganggap perjuangan mereka itu mengatakan mereka teroris lah atau segala macam. Nauzubillah min zalik ya. Kita sebagai umat Islam justru harus terus mendukung perjuangan mereka. Jadi perjuangan terhadap orang kafir yang menghalangi beribadah, merampas ya, kemudian tanah, harta, maka wajib hukumnya diperangi. Nah, maka di sini kita sebagai umat Islam minimal ya kita berkorban dengan harta kita ya, kemudian dengan doa-doa kita. Nah, karena kalau dengan jiwa ya tentunya kapasitas kita mungkin belum memenuhi ya syarat untuk terjun ke medan perang. Karena itu jangan pernah kita berhenti dalam setiap doa-doa kita ya, kita selalu mintakan kepada Allah kemenangan ya untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena bukan hanya Palestina ya PR kita ya, yang di Suriah, Rohingya, semua ya, umat Islam yang saat ini masih tertindas, maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berjihad ya dalam hal semampu kita, entah dengan harta, minimal dengan doa-doa kita. Jangan kita jadi orang-orang yang justru uh, menghalangi ya perjuangan mereka. Nah, jadi ternyata seperti maaf ya ibu-ibu kasus Rohingya itu menurut ulama yang sungguh-sungguh ya meneliti, maka ternyata banyak ya berita-berita hoax yang akhirnya salah ya kita terima. Nah, akibat influencer ya yang salah menyampaikan, tidak cek cross check ya, akhirnya kasihan ya saudara kita yang harusnya sebagaimana kaum muhajirin ya yang mereka mengorbankan nyawa untuk bisa selamat mempertahankan nyawa ya, tapi akhirnya malah ditolak, malah diburuk-burukkan, dan fakta di lapangan ternyata banyak yang hoax ya. Jadi kita juga harus hati-hati umat Islam ya diadu domba seperti itu agar kita tidak bersatu ya. Nah, kita harus bijak sekarang untuk meneliti ya setiap berita informasi yang masuk. Jangan sampai kita termasuk nanti orang-orang yang dimurkai Allah ya. Karena Allah dan Rasul ya menyatakan barang siapa yang tidak mencintai ya saudaranya sesama Islam, maka tidak akan mendapat cinta dari Allah dan Rasulnya. Nah, hati-hati kita jangan sampai turut ya dalam hal kemurkaan Allah. Maka kemudian kita lihat ya di ayat selanjutnya, ini tinggal 3 pilihan ya. Kategori pertama tadi sudah jelas ya, orang-orang yang dimurkai karena mereka menolak ya perintah untuk berperang. Kemudian yang kedua, inilah golongan yang Allah ridai, yang menyambut setiap perintah Allah ya, apapun itu mereka akan berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan harta bahkan jiwanya. Nah, kemudian selanjutnya a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Allah telah menyediakan bagi mereka, nah ini golongan yang kedua tadi ya, yang menyambut perintah Allah. Setiap perintah Allah disambut dengan sungguh-sungguh, maka janji Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung ya, Masya Allah. Jadi surga selalu Allah gambarkan dengan sungai yang mengalir ya. Karena saat Al-Quran ini diturunkan ya, khususnya di daerah ya Arab Saudi sana, itu kan gersang ya ibu-ibu ya dulu ya. Kalau sekarang udah mulai agak hijau ya, karena sudah mau kiamat tanda-tandanya ya, sudah banyak muncul ya rumput-rumputan dan seterusnya. Dan tapi pada umumnya masih ya saat ini hampir di daerah Jazirah Arab itu gersang, kering, maka Allah gambarkan surga itu sejuk ya, kemudian ada sungai-sungai. Nah, itu menggambarkan keindahan surga itu akan lebih masuk ya ke jiwa
orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di ayat 90, waja'al mu'azziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'adal ladzina kadzabu allaha wa rasulah sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk diam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, jadi memang ada orang-orang Arab Badui itu orang-orang yang di kampung-kampung ya, yang jauh dari perkotaan ya. Mereka ini memang datang mengemukakan berbagai alasan. Nah, alasan-alasan yang diterima tentunya ya, seperti tadi ya, karena sakit, kemudian atau misalnya benar-benar ya tidak punya perbekalan dan juga tidak punya harta yang ditinggal untuk keluarga, ataupun tadi orang yang sangat miskin ataupun wanita ya, anak-anak, orang yang sudah uzur, yang sakit, maka itu adalah alasan yang diterima ya oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sedangkan orang-orang yang sebenarnya mampu ya, harta ada ya, fisik juga kuat, tapi mereka mendustakan Allah dan Rasul, artinya tidak mau ya menyambut perintah Allah dan Rasul, bahkan mereka duduk berdiam ya, tidak meminta izin kepada Rasul, tidak juga membuat alasan, mereka acuh tak acuh ya, artinya cuek saja dengan perintah tersebut. Maka janji Allah, orang yang seperti ini ya, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, bahkan Allah kategorikan mereka ini kafir ya, artinya tertutup ya, kafara itu kan kafir, tertutup hatinya ya untuk menerima hidayah, menerima perintah Allah, maka janji Allah mereka akan ditimpa azab yang pedih ya. Nah, itulah gambaran ya, ketika ada perintah Allah ya, seperti saat inilah perintah menuntut ilmu juga salah satu ya, perintah yang wajib ya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, kita wajib menuntut ilmu agama itu tidak berhenti ya sampai liang lahat, artinya hanya kematian yang menghentikan kita. Selama kita masih hidup, maka kita harus terus menuntut ilmu secara istiqomah ya, dengan berbagai macam sarana ya. Saat ini banyak sarana prasarana, jangan sampai kita tidak pernah ya ada upaya untuk menuntut ilmu. Maka ketika tidak ada upaya ya untuk menuntut ilmu, maka janji Allah di sini azab akan sangat pedih ya yang akan diterima. Nah, mudah-mudahan majelis kita ini bisa langgeng terus ya, sampai hanya maut yang menghentikan kita, dan terus mudah-mudahan ada terus ya generasi yang akan melanjutkan ya, sehingga ketika kita menghadap Allah ya, kita tergolong orang-orang yang Allah ridhoi ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ya, di ayat berikutnya Allah menerangkan di sini beberapa alasan tadi ya, diterangkan secara jelas alasan yang dibenarkan ya oleh syariat untuk tidak berjihad ya. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi di sini ada golongan yang diperbolehkan ya untuk tidak berperang dan mereka tidak berdosa. Nah, syaratnya di sini orang yang lemah tadi ya, termasuk orang yang mungkin buta ya. Ketika itu ada ya orang yang buta datang kepada Rasul ya. Lalu ya dia diizinkan ya untuk tidak berperang karena justru
Kalau ikut malah mungkin akan lebih merepotkan ya. Nah, ini termasuk orang yang lemah ya, atau juga orang yang mungkin cacat ya, lumpuh ya. Nah, orang yang sakit, orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar sangat miskin ya waktu itu ya, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja dia tidak punya ya untuk keluarganya, apalagi untuk bekal perjalanan seperti kendaraan tadi ya. Sehingga ini diperbolehkan ya untuk tidak ikut berperang. Tetapi syaratnya di sini mereka selalu berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya mereka tetap ya mentaati Allah ya walaupun kondisinya tidak berperang, tapi mereka tetap melakukan ketaatan ya kepada Allah, kemudian perintah-perintah Rasul yang lain ya diantaranya mereka nanti diperintahkan untuk menjaga ya, menjaga perempuan, anak-anak yang ditinggal ya selama di Madinah ya. Sementara yang lain berjihad, mereka disuruh menjaga ya harta benda yang ditinggal oleh sahabat-sahabat yang pergi berperang. Nah, dengan tentunya amanah ya. Nah, ikhlas kepada Allah, kepada Rasul, artinya sungguh-sungguh mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di ayat 92, ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Nah, jadi ada di kalangan sahabat ya yang karena sangat miskin ya kondisinya saat itu, tapi mereka luar biasa ya semangatnya ingin pergi berperang. Maka mereka meminta kepada Rasul ya, minta dibekali kendaraan. Adakah Rasul kendaraan ya? Nah, memang beberapa sahabat itu sudah memberikan seperti Utsman ya, kemudian Abu Bakar, Umar itu sudah banyak yang berinfak ya, membekali, tetapi tetap saja ternyata tidak cukup ya untuk memenuhi semua orang-orang yang ingin berjihad. Nah, sehingga ada segolongan yang sudah datang sungguh-sungguh ingin berjihad ya, tapi karena tidak ada kendaraan, tidak ada perbekalan, maka akhirnya mereka disuruh pulang ya oleh Rasulullah. Tetapi mereka sangat sedih ya, sehingga mereka menangis ya, bercucuran air mata, sangat sedih sekali karena tidak bisa ikut berperang. Nah, maka mereka ini termasuk orang-orang yang kata Allah tidak berdosa. Bahkan ya dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa mereka ini karena niatnya ya sudah berniat ya untuk berperang dan dan juga sudah berupaya sungguh-sungguh datang ya ingin berangkat ya, hanya karena tidak ada kendaraan, maka ternyata di sisi Allah ya mereka tercatat sebagai orang-orang yang ikut berperang. Jadi maka dari itu ya di dalam Islam ini banyak-banyaklah kita berniat yang baik ya dengan sungguh-sungguh. Misalnya sungguh-sungguhlah kita berniat ya mau hafal Quran 30 juz ya, disertai dengan upaya walaupun kita menghafalnya mungkin sehari hanya satu ayat, bahkan satu minggu mungkin dapatnya berapa ayat gitu ya. Selama kita niat ya sungguh-sungguh, kemudian ada upaya ya walaupun kemampuan kita mungkin tidak seberapa ya, bahkan ketika kita mungkin sudah meninggal ya tidak sampai ya tercapai yang kita niatkan, maka Allah akan mencatat kita secara sempurna sebagai hafizah ya 30 juz. Masya Allah. Jadi janji Allah ya akan mendapat surga tertinggi. Nah, makanya rugi ya kalau kita tidak berniat atau malah niatnya hanya mudahan hafal juz 30. Nah, rugi. Kalau kita berniat, niatlah kita yang semaksimal mungkin dan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh ya. Maka Allah akan mencatat kita secara sempurna telah melakukan kebaikan tersebut. Nah, itulah ya keuntungan di dalam Islam itu Masya Allah ya luar biasa. Nah, misalnya nih kita hari ini sudah berniat ya dengan doa-doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Banyak-banyak dari sekarang ya kita berdoa, kita pengen ya mendapatkan keberkahan, keridaan Allah ya di bulan Rajab, Sa'ban, dan kita ingin bertemu dengan Ramadan, maka kita sungguh-sungguh menyiapkan ya mulai sekarang kita berniat
mau khatam berapa kali misalnya. Maka dari sekarang kita sudah rajin-rajin ya membaca Quran ya, ditambah ya untuk bisa mencapai target nanti Ramadan, maka itu akan Allah catat kita nanti sudah secara sempurna ya, sesuai niat kita. Nah, apapun itu, maka banyak-banyaklah kita berniat yang baik, diiringi tentunya dengan kesungguhan ya, usaha untuk mewujudkannya, maka dapatlah kita pahala yang sempurna. Nah, kemudian di sini yang terakhir ya ayat 93. Nah, inilah kembali ya Allah menjelaskan orang-orang yang Allah murkai ya. Tadi yang di ayat sebelumnya tadi ya, itu orang-orang yang Allah ridai. Ini kembali lagi Allah tegaskan ya, orang-orang yang kelak Allah murkai ya di ayat 93. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, ini yang berbahaya ya ketika tadi menolak ya perintah Allah dan Rasul, maka akhirnya Allah kunci hatinya sehingga dia tidak mendapatkan hidayah ya, tidak menyadari kekeliruannya. Nah, maka ini yang lebih berbahaya lagi ya ketika Allah sudah menutup ya hati, nah mengunci hati mereka kata Allah ketika orang itu tidak mau membuka hatinya ya untuk menyambut seruan Allah. Nah, jadi inilah ya ayat tentang tadabur pada hari ini. Biasanya ya orang-orang yang menolak ya perintah Allah ini karena mereka disibukkan ya kecintaan oleh dunia kata Allah ya. Jadi penyakit wahan itu ya, cinta dunia ya, hubut dunia ya, hubut dunia itulah yang menyebabkan biasanya orang itu berat ya untuk melaksanakan perintah Allah ya, karena dia sudah merasa ya di dunia ini semua dia bisa dapatkan ya, sehingga dia tidak merasa perlu dengan Allah ya, sehingga ini tadi akhirnya Allah akan mengunci hati mereka. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ya, penyakit yang justru dikhawatirkan ya orang-orang zaman dahulu itu, yang dikhawatirkan para rasul dan sahabat itu justru ketika manusia itu sudah kena penyakit cinta dunia, fitnah dunia itu bahkan jauh lebih berbahaya ya ketika tantangan ya berupa seperti zaman dulu ya orang-orang itu dihalang-halang ibadah dan seterusnya. Tapi kalau sekarang beribadah sangat mudah ya, tapi tidak ada kemauan ya karena tertutup tadi hatinya akibat cinta dunia. Nah, maka ada satu cerita penutup ya di zaman Nabi Isa, kemudian juga di Al-Qur'an diulang kembali ya. Ketika itu kaum Hawariyun ya pernah ya suatu waktu, Hawariyun ini kan orang-orang yang bersama Nabi Isa ya, yang mendukung dakwah Nabi Isa ya. Kemudian berjalan ya dalam suatu perjalanan, dan tentunya dalam perjalanan tersebut Nabi Isa membawa perbekalan ya, diantaranya ada roti ya, beberapa roti. Nah, ketika di tengah perjalanan, nah saatnya mereka terasa lapar ya, maka Nabi Isa mencari ya, tapi siapa yang bawa roti ya, mana tadi roti bekal kita. Nah, ternyata rotinya sudah tidak ada ya. Maka Nabi Isa bertanya, siapa yang makan roti tersebut gitu, padahal kan harusnya dimakan bersama-sama ya. Tidak ada yang mau mengaku ya. Nah, tidak ada yang mau mengaku sampai berkali-kali ya Nabi Isa ya, sampai sudah jalan lagi, ditanya lagi, tidak ada yang mengaku siapa yang makan roti. Nah, kan tidak mungkin ya tidak ada yang memakan karena tadi sudah bawa banyak gitu ya. Nah, ternyata ada diam-diam ya yang memakan, tidak mau mengaku. Akhirnya Nabi Isa memegang sesuatu ya, kalau tidak salah dalam cerita itu adalah sebuah batu ya. Nabi Isa pegang, kemudian Nabi Isa berdoa dan batu itu berubah menjadi emas. Nah, berubah menjadi emas ya, maka Nabi Isa katakan, siapa yang mau emas ini? Nah, tapi
yang mendapat emas ini adalah yang mengaku memakan roti. Nah, akhirnya ada yang mengaku ya memakan roti, yaitu ada sekitar kalau tidak salah di situ 4 orang ya. Nah, mengakulah ya makan roti ya. Jadi setelah maaf ceritanya satu orang ya, satu orang mengaku, nanti yang tiganya itu datang dari pendatang yang lain ya. Jadi satu orang tadi mengaku makan roti, maka dia senang ya mendapat emas, dan akhirnya kata Nabi Isa, "Sudah, setelah ini kamu tidak usah lagi ikut perjalanan bersama kami." Dia senang-senang aja ya karena sudah dapat emas ya, satu bongkah emas ya. Dia senang dengan emas tersebut. Lalu Nabi Isa pergilah ya meninggalkan salah satu sahabat Hawariyun ini, dan yang lain tetap melanjutkan perjalanan ya. Jadi itulah ya ujian-ujian dakwah itu ya. Orang-orang yang tetap istiqomah ya, tidak tergiur ya dengan dunia, dia tetap bisa bertahan ya, hanya ajal yang menghentikan. Maka itulah yang terus akan sampai nanti ya kepada keridaan Allah. Sedangkan orang-orang yang berguguran ya di jalan dakwah seperti salah satu sahabat ini, maka itulah orang yang rugi ya. Walaupun dia senang ya dengan dunia yang diberikan, padahal di sisi Allah dia termasuk orang yang hina ya, orang yang sangat rugi. Bahkan dijanjikan Allah tadi azab yang pedih. Nah, dia dikasih dunia tadi ya, senang ya dapat satu bongkah emas. Nah, kemudian pergilah tadi ya Nabi Isa dan rombongan, dia tinggal sendirian. Nah, kemudian tiba-tiba ada datang 3 orang nih, maaf nih ceritanya seperti itu kalau tidak salah ya, 3 orang datang. Karena melihat ada emas tadi berkilauan, maka mereka tertarik ya mendatangi satu orang ini. Dan eh, maka yang 3 orang ini mendatangi, itu apa yang dibawa gitu ya, eh, emas. Nah, maka mereka bertiga ini lalu bermupakat ya, kita bagaimana caranya ya agar bisa mengambil emas itu ya. Nah, maka katanya eh, pura-pura baik yang bertiga ini ya, maka kami akan carikan makanan gitu ya. Nah, mereka akan mencarikan makanan, tunggu di sini katanya. Maka pergilah bertiga mencari makanan ya. Lalu di perjalanan mereka sudah berniat buruk ya. Nah, akhirnya mereka, ngapain kita carikan makanan, langsung aja kita bunuh ya. Nah, akhirnya yang satu ini dibunuh ya, yang bawa emas ini dibunuh oleh yang bertiga tadi ya. Nah, kemudian setelah mereka membunuh ya yang tadi sahabat Nabi Isa, asalnya sahabat ya, kemudian tadi mendapat emas, tinggal bertiga nih ya. Nah, bertiga ini, ayo sudah gimana nih, kita harus makan ini ya. Nah, kamu satu jaga di sini emasnya ya, kami berdua cari makanan gitu ya. Nah, ternyata yang berdua ini di tengah jalan, ngapain lagi kita ini, satu itu ditinggal, kita bunuh aja biar kita berdua nih dapat emasnya lebih besar katanya. Nah, sama akhirnya kembali lagi dibunuh lagi temannya yang satu ya. Nah, akhirnya yang berdua ini juga masih berpikir lagi, gimana nih saya supaya menguasai sendiri ini ya emasnya. Nah, akhirnya salah satunya memberi makanan dikasih racun ya. Nah, ternyata akhirnya juga mati juga ya seperti itu. Nah, itulah dunia ya. Ternyata eh, nah, semuanya akhirnya mati ceritanya itu ya karena keracunan sendiri ya makanan mereka ya. Itulah dunia ya, ketika dimiliki itu semakin memancing ya nafsu untuk berkuasa lebih banyak lagi, sehingga tidak ada kata puas ya untuk dunia ini. Semakin dicintai, semakin dikejar, maka orang cenderung ya semakin nggak peduli lagi mau cara apapun ya. Nah, yang baru-baru ini ya kita dengar ya ibu-ibu ya, ada pembunuhan ya seorang anak ya berusia 8 tahun ya di daerah mana tuh, Bonti ya katanya, di daerah mana tuh, Sulawesi mana ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu lihat beritanya, ternyata ya gara-gara ya suami istri ini yang masih kerabat ternyata ya oleh anak tersebut. Anak itu sampai dipenggal ya kepalanya karena tergiur emas ya. Anak ini memang dikasih gelang, kalung ya sama orang, apa namanya, kalau tidak salah ini ya anting ya, ada perhiasan lah anak ini. Maka yang suami istri ini katanya memang mereka bergaya hedon ya hidupnya ya, suka pamer-pamer, suka ya itulah ya, hedon ya di dalam berita itu dikatakan. Maka dia tertariklah mengambil emas anak ini ya, yang akhirnya mereka bunuh ya, sampai dipenggal kepalanya seperti itu.
Nah, itulah gambaran ya, cinta dunia ya. Padahal katanya sih masih tantenya gitu ya, yang suami perempuan ini masih kerabat dari bapak anak itu. Nah, tapi karena dunia ternyata bisa membutakan manusia ya, sampai tidak peduli ya, keponakan sendiri dibunuh seperti itu secara sadis ya. Nah, itu termasuk banyak ya, kita lihat gambaran sekarang, ada anak bahkan membunuh orang tua ya, gara-gara tidak dipenuhi kemauannya ya, nauzubillah min zalik ya. Dunia ini benar-benar sudah membuat orang ya melakukan segala cara, menghalalkan segala cara ya untuk kesenangan ya duniawi. Nah, maka inilah juga dari ayat ini ya, gambaran tadi ketika ya orang-orang yang cinta dunia itu, maka dia takut ya, disuruh berperang itu takut, takut mati ya. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman ya, yang cintanya kepada Allah dan Rasul itu luar biasa ya, cinta yang murni ya, cinta yang tulus ikhlas tadi, maka justru syahid itu dirindukan ya, karena ingin bertemu dengan Allah ya, ingin cepat bertemu dengan Allah. Yang dia tuju adalah keridaan Allah. Nah, walau alam bisawab, demikian ibu-ibu materi tadabur kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon ampun kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan juga kepada ibu-ibu semua.